Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi pembelajaran bahasa Jepang dari materi 1 sampai materi 6. Nah, materi-materi ini tidak hanya membahas bahasa Jepang, tetapi juga budaya Jepang terutama yang berkaitan dengan hospitality atau pelayanan. Tapi sebelum lanjut, kita perkenalan dulu yuk. Minasan konnichiwa, Arianti Semonggakko Nobunga Puturi Suryadi Tomoshimasu. Jukyu Saides, Indonesia no Garut Karakimasta. Tanjobi wa 2006年9月24日です。Sumi wa mono kakukoto desu. Sukina tabemono wa toriniku desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Next, kita lanjut ke materi pertama yaitu Japanese Language Hospitality and Culture. Pada materi pertama, kita mempelajari tentang bagaimana memberikan kesan pertama yang baik dalam budaya Jepang. Hal pertama adalah isatsu yaitu salam. Dalam budaya Jepang, salam sangat penting karena menunjukkan kesopanan dan rasa hormat kepada orang lain. Salam bukan hanya ucapan, tetapi juga cara untuk menciptakan hubungan yang baik. Selanjutnya ada wa atau harmoni. Nah, konsep wa berarti harmoni, kedamaian, dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Aisatsu menjadi salah satu cara utama untuk menjaga harmoni tersebut. Dalam bidang hospitality, salam yang konsisten membuat tamu merasa dihargai dan nyaman. Kemudian ada ojiki, yaitu membungkuk sebagai tanda hormat. Di Jepang, cara membungkuknya berbeda-beda tergantung situasi. Nah, semakin dalam membungkuknya, berarti semakin besar penghormatan yang diberikan. Nah, ojiki ini terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada yasaku, biasanya 15 derajat, untuk salam santai sehari-hari. Yang kedua, ada keirei, itu biasanya 30 derajat, dilakukan untuk situasi formal seperti menyapa tamu atau atasan. Nah, yang ketiga ada seikerei, itu biasanya 45 derajat, dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat yang sangat dalam atau permintaan maaf serius. Yang keempat ada sajai no isirei, biasanya 30 derajat sampai 90 derajat, untuk meminta maaf tergantung tingkat kesalahannya juga. Nah, yang terakhir ada dogeza, itu tuh membungkuk sambil berlutut, digunakan untuk permintaan maaf yang sangat serius. Nah, selain itu, ada meisi kokang yaitu bertukar kartu nama. Dalam budaya Jepang, bertukar kartu nama dilakukan dengan sopan karena merupakan bagian penting dalam hubungan profesional. Terakhir, ada jiko sauka yaitu perkenalan diri secara formal. Dengan perkenalkan diri secara sopan, seorang menunjukkan sikap profesional dan menghargai orang lain. Jadi kan itu tuh ada hajimashite itu salam pembuka, terus nama perusahaan no, terus nama tomoshimasu, terus memperkenalkan nama, dan diakhiri dengan penutup yang sopan yaitu yoroshiku onegai shimasu. Jadi contohnya gini, hajimashite sakura hotel nobunga tomoshimasu, yoroshiku onegai shimasu, artinya itu perkenalkan saya Bunga dari Sakura Hotel, senang bertemu dengan Anda. Nah, dari materi ini kita belajar bahwa kesan pertama sangat penting dalam budaya Jepang, terutama dalam dunia pelayanan. Nah, di materi kedua ini ada writing, character, and omotenashi. Pada materi kedua, kita belajar tentang huruf Jepang dan konsep pelayanan yang disebut omotenashi. Huruf Jepang yang dipelajari adalah hiragana dan katakana. Hiragana digunakan untuk kata asli Jepang, sedangkan katakana digunakan untuk kata asing. Kedua huruf ini penting sebagai dasar belajar bahasa Jepang. Nah, selain itu ada konsep omotenashi yaitu pelayanan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Itu tuh kayak perhatian terhadap detail, memahami kebutuhan tamu, juga dapat memberi pelayanan terbaik tanpa berharap tip. Nah, sekarang sejarah omotenashi. Konsep omotenashi ini berasal dari budaya upacara minum teh Jepang atau chado pada abad ke-16. Konsep ini diperkuat oleh filosofi Ichigo-ichi, yang berarti setiap pertemuan adalah momen yang berharga dan tidak akan terulang sama persis. Oleh karena itu, setiap tamu harus dilayani dengan sepenuh hati pada saat itu juga. Terus ada konsep dasar omotenashi. Ada beberapa konsep utama dalam omotenashi. Itu yang pertama ada anticipation atau kikubari, itu tuh mampu memahami kebutuhan tamu sebelum tamu memintanya. Terus ada harmoni atau wa, itu tuh menciptakan suasana harmonis antara tamu dan penyediaan layanan. Terus yang terakhir ada professional flexibility, itu pelayanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan tamu.
Jadi tidak hanya mengikuti aturan baku. Dan yang terakhir, itu ada contoh penerapan omotenasi di hospitality. Beberapa contoh penerapannya yaitu yang pertama ada memberikan payung saat cuaca mendung sebelum tamu meminta. Yang kedua ada mengingat kebiasaan tamu, misalnya posisi alat makan. Terus yang ketiga itu ada memberikan handuk basah atau osibori saat tamu datang. Terus yang keempat, membungkuk saat tamu pergi sebagai tanda penghormatan. Dan yang terakhir ada mengirim barang tamu yang tertinggal tanpa biaya tambahan. Nah, selanjutnya kita ke materi 3 yaitu ada numbers, time, and date in Japanese. Jadi pada materi ketiga kita mempelajari angka, waktu, hari, tanggal, dan bulan dalam bahasa Jepang. Pertama kita belajar angka. Angka itu disebut suji. Nah, sebenarnya pola angka dalam bahasa Jepang itu cukup teratur sehingga mudah dipelajari. Kayak 1 itu ichi, 2 ni, 3 san, 4 si atau yon, 5 go, 6 roku, 7 shichi atau nana, 8 hachi, 9 kyu atau ku, 10 yu. Jadi misal kalau ada angka 11 nih, berarti kan di sininya cuma ada 10, berarti 10 ditambah 1. Nah, 10 itu kan yu. Terus kalau 1 itu ichi, jadi angka 11 itu dalam bahasa Jepang itu ju ichi. Selanjutnya jikan itu waktu. Sebenarnya angkanya tuh sama kayak yang tadi aku jelasin. Cuman kalau di jam itu ditambahin jadi ji. Terus di menit itu biasanya ditambahin akhirnya pun. Terus kalau di detik itu akhirnya ditambahin bio. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penyebutan waktu, hari, bulan, dan tanggal dalam bahasa Jepang. Bagian pertama adalah AM dan PM dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, AM disebut gozen, digunakan untuk waktu dari jam 12 malam sampai 11.59 siang. Sedangkan PM disebut gogo, digunakan untuk waktu dari jam 12 sampai 23.59 malam. Jadi, jika kita ingin mengatakan jam 8 pagi, kita bisa menyebut gozen hachiji. Dan jam 3 sore disebut gogo sanji. Nah, selanjutnya ada nama-nama hari dalam bahasa Jepang yang disebut yobi. Nama-nama hari dalam bahasa Jepang antara lain Senin Getsuyobi, Selasa Kayobi, Rabu Suiyobi, Kamis Mokuyobi, Jumat Kinyobi, Sabtu Doyobi, Minggu Nichiyobi. Nah, setiap nama hari diakhiri dengan kata yobi, yang artinya hari. Selanjutnya adalah nama bulan yang disebut gatsu. Nama bulan dalam bahasa Jepang cukup mudah karena mengikuti angka yang sebelumnya aku jelasin. Nah, Januari Ichigatsu, Februari Nigatsu, Maret Sangatsu, dan seterusnya hingga Desember Junigatsu. Jadi, pola penyebutan bulan dalam bahasa Jepang sangat teratur dan mudah diingat. Bagian terakhir adalah tanggal yang disebut Nichi. Beberapa tanggal memiliki cara baca khusus. Contohnya, tanggal 1 Su Itachi, tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 Itsuka, dan seterusnya. Tanggal dalam bahasa Jepang penting dipelajari karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat menyebutkan tanggal reservasi atau jadwal kegiatan. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh pertanyaan dari materi-materi yang barusan aku jelasin. Yang pertama ada menanyakan nomor telepon ya. Kalian bisa menggunakan kalimat Denwa Bango wa nan desu ka? Itu artinya nomor telepon berapa. Terus Chiro Hachi Ichini Sanyon Goroku Nanades. Nomor teleponnya adalah 0812345667. Terus yang kedua nih, menanyakan waktu sekarang. Tuh misal guys menanyakan Ima nanji desu ka? Itu artinya sekarang jam berapa. Terus stafnya jawab Gogo sanji desu. Sekarang jam 3 sore. Terus yang terakhir ada menanyakan tanggal reservasi. Misal si staff menanyakan Goyo yaku wa nanichi desu ka? Terus itu artinya reservasinya tanggal berapa. Terus si guestnya jawab Shigatsu Juni Nichi desu, itu artinya tanggal 12 April. Next, materi keempat yaitu Daily Activities and Punctuality in Japanese Culture. Pada materi keempat, saya akan menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari dan budaya ketepatan waktu dalam budaya Jepang. Pertama, kita belajar tentang daily activities
atau aktivitas sehari-hari. Dalam bahasa Jepang, aktivitas sehari-hari disebut nichiju katsudo. Beberapa contoh kosakata aktivitas sehari-hari yaitu okimas yang berarti bangun, tabemas yang berarti makan, ikimas yang berarti pergi, nemasu yang berarti tidur. Kosakata ini digunakan untuk menyebutkan rutinitas harian dalam bahasa Jepang. Selanjutnya adalah pola kalimat kegiatan harian. Pola dasar untuk menyebutkan kegiatan adalah subjek plus wa plus time plus ni dan verb. Contohnya, watashi wa shichiji ni okimasu, yang artinya saya bangun jam 7. Terus kalau ingin bertanya, pola kalimatnya adalah anata wa nanji ni okimasu ka, yang artinya jam berapa kamu bangun. Pola ini digunakan untuk menanyakan dan menjelaskan aktivitas sehari-hari dengan waktu tertentu. Bagian berikutnya adalah punctuality atau ketepatan waktu. Dalam budaya Jepang, ketepatan waktu sangat penting dan disebut jikan gensu. Orang Jepang memiliki prinsip 5 menit sebelum waktu. Artinya, jika ada janji jam 9, maka seorang sebaiknya sudah siap pada pukul 8:55. Hal ini menunjukkan sikap disiplin dan rasa hormat terhadap waktu orang lain. Contoh nyata disiplin waktu di Jepang dapat dilihat pada kereta Shinkansen. Kereta ini memiliki rata-rata keterlambatan yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,9 menit per tahun. Jika kereta terlambat sekitar 5 menit, penumpang akan diberikan sertifikat keterlambatan yang disebut Sensoumenso sebagai bukti bahwa keterlambatan tersebut bukan kesalahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang sangat menghargai waktu dan menjadikan ketepatan waktu sebagai bagian dari profesionalisme. Selanjutnya, itu ada etika dalam dunia kerja atau bisnis. Punctuality adalah bentuk kejujuran dan profesionalisme. Jadi misal ada situasi rapat atau meeting nih, nah aturan mainnya tuh tiba di ruangan 5-10 menit sebelum dimulai. Kalau wawancara, tiba di gedung 10 menit sebelum. Kalau masuk ke ruangannya, tepat 5 menit sebelum. Terus kalau janji temu sosialisasi, datang tepat waktu atau 1 atau 2 menit lebih awal. Terus ada etika jika terlambat. Nah, jika terlambat, ada beberapa etika yang harus dilakukan. Yang ke-1, segera menghubungi pihak terkait, terus memberikan alasan yang jujur, lalu menyebutkan estimasi waktu tiba, dan meminta maaf dengan sopan, misalnya, "Moshiwake gozaimasen", itu artinya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, untuk materi kelima ini yaitu tentang listening and writing from Japanese song. Di sini ada 4 lagu yang saya tulis. Nah, selanjutnya itu materi ke-6, yaitu Adjective for Daily Conversation and Hospitality. Jadi, pada materi ke-6 ini, kita mempelajari tentang kata sifat dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk percakapan sehari-hari dan pelayanan hospitality. Dalam bahasa Jepang, kata sifat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ikeyoshi dan nakeyodoshi. Ikeyoshi adalah kata sifat yang berakhiran i, contohnya oishi yang berarti enak, terus taka yang berarti mahal atau tinggi. Nah, sedangkan nakeyodoshi adalah kata sifat yang menggunakan partikel nah jika diikuti kata benda, contohnya keirei na heya yang berarti kamar yang bersih atau indah, shizuka na heya yang berarti kamar yang tenang. Nah, dalam bidang hospitality, kata sifat digunakan untuk menjelaskan kondisi kamar, makanan, dan pelayanan. Contohnya, keirei untuk kamar yang bersih, hiroi untuk kamar yang luas, oishi untuk makanan yang enak. Dengan menggunakan kata sifat yang tepat, staf dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan profesional kepada tamu. Selain itu, materi ini juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa sopan, misalnya gozaimasu, agar pelayanan terdengar lebih ramah dan sopan. Jadi, materi ini membantu kita menggunakan kata sifat dengan tepat agar komunikasi dalam pelayanan menjadi lebih baik dan profesional. Nah, di slide selanjutnya itu ada positif, sopan. Jadi, itu tuh subjek plus wa plus kata sifat plus de gozaimasu. Jadi, contoh kalimatnya tuh gini. Kono oheya wa hiroi de gozaimasu. Itu tuh artinya kamar ini luas. Itu sangat sopan ya. Terus kalau negatif nih, kata sifat plus dewa gozaimasen. Nah, contoh kalimatnya tuh gini. Kono hoteru wa shizuka dewa gozaimasen. Itu tuh artinya hotel ini tidak tenang. Terus yang terakhir ada kalimat tanya atau keigo. Nah,
Kalimatnya tuh gini, subjek wa kata sifat degozaimasu ka. Nah, contoh kalimatnya tuh gini, kono oheya wa hiroi degozaimasu ka. Apakah kamar ini luas? Nah, tidak semua situasi memakai degozaimasu. Tergantung apakah kalimat tersebut terdengar alami atau tidak. Contoh yang kurang alami, kono restoran wa oishi degozaimasu ka. Terus artinya, apakah restoran ini enak? Itu terdengar kurang alami. Tapi kalau yang lebih alami itu gini, kono restoran wa oishi desu ka? Itu artinya, apakah restoran ini enak? Nah, itu baru lebih alami. Nah, di slide ini, itu ada kosakata yang selama pembelajaran aku dengar, kadang aku juga suka cari tahu sendiri. Nah, di sini ada 4 lembar kosakata ya. Sekian reflective review dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Domo arigatou gozaimashita.